Sekarang silabusnya poin yang kelima, judulnya yaitu pendalaman isim. Buka halaman 1, sama halaman 1, yaitu lihat halaman 1, isim dibagi dua. Ada yang namanya isim mabni, ada yang namanya isim mu'rab. Sekali lagi, isim mabni dan isim mu'rab dibagi dulu. Apa yang namanya isim mabni? Dalam buku halaman 2 ada. Mabni itu adalah, mabni itu apa? Mabni adalah harokat belakang, harokat belakang itu tetap. Saya tulis tetap. Itulah namanya mabni. Jadi mabni itu apa? Mabni harokat belakang tetap. Mu'rab itu apa? Mu'rab yaitu harokat belakang berubah-ubah. Harokat belakang berubah-ubah. Jadi itu kesimpulannya. Jadi isim harus dibagi dua, isim mabni dan isim mu'rab. Isim mabni belakangnya tetap, isim mu'rab belakangnya berubah-ubah. Isim mabni sekarang diperinci satu persatu. Dalam silabus ada isim mabni, yaitu satu namanya isim domir. Saya tulis satu namanya isim domir. Tolong dalam hal ini anak tidak usah diperdalami. Yang namanya pada waktu pengalaman saya dulu kecil, Pak Guru bilang domir itu ada dua, seperti contoh seperti ini. Domir ada dua, domir baris dan domir mustatir. Baris muttasil ada dua, baris munfasil ada dua, muttasil ada 4, dan domir mustatir ada yang jawas dan ada yang wujub. Ini enggak, dulu saya suruh menghafalkan ini domir saja, itu mungkin 1 bulan. Nah, menurut saya kita ambil yang pokok dulu. Dengan metode ini adalah metode saya bilang domir yang berupa domir baris munfasil rufa, yaitu pendalamannya dalam buku. Lihat halaman buku yaitu dilihat halaman 4. Halaman 4 dilihat judulnya isim domir. Di situ saya tulis yaitu lafal huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Yang terakhir ana, nahnu. Jadi jumlahnya 14. 1, 2, 3, 6, 9, 12, 14, 13, 14. Jadi jumlahnya saya bilang isim domir adalah jumlahnya 14. Contohnya huwa, hum. Yang namanya domir itu adalah kata ganti. Dalam buku huwa itu kata ganti dari siapa? Kata ganti dari dia. Dia siapa? Dia laki-laki 1. Ini yang namanya goib. Jadi kesimpulannya huma kata ganti dari siapa? Dia laki-laki 2 yang goib. Hum kata ganti dari apa? Mereka atau mereka. Siapa mereka? Laki-laki 3 ke atas yang goib. Jadi kesimpulannya ini adalah namanya laki-laki. Ini berarti 1, 2, 3 ke atas ini perempuan. Tapi ini adalah semuanya adalah goib. Sekali lagi ini adalah goib. Berarti dia perempuan 1 goibah atau goib, goibah. Huma 2 perempuan goibah, huna
3 ke atas perempuan ghaibah. Jadi inti kesimpulannya adalah 3 ini laki-laki, 3 ini perempuan, yang semuanya adalah katakan ghaib. Anta, kata ganti siapa? Dari kamu. Kamu siapa? Kamu laki-laki 1 yang hadir. Saya simpulkan, intinya ini adalah laki-laki, yang anti antuma antuna saya simpulkan perempuan, namun dua-duanya ini namanya hadir. Namanya hadir. Ana artinya saya, nahnu artinya kita. Penjelasannya, mengapa domir dikatakan mabni? Ini anak dijelaskan dengan 2 pendekatan. Contoh lafal huwa. Huwa itu kata ganti siapa? Dari dia. Dia 1 orang laki-laki, 1 orang Inggris. Kata gantinya juga dia. Tetap inilah akhirnya wa. Selamanya akhirnya dibaca wa. Makanya dikatakan mabni adalah belakangnya tetap, yaitu tetap dibaca fathah. Dia orang Amerika, ya sama tetap wa. Orang Indonesia, ya tetap wa. Jangan mentang-mentang orang Indonesianya orang pendek-pendek terus dibilang wi. Kalau orang Arab orangnya tinggi-tinggi wu, enggak boleh. Kesimpulannya adalah selamanya pasti akhirnya tetap berupa yang namanya wa. Itu pendekatan secara logika. Pendekatan secara nahwiyah walaupun salah, karena walaupun salah, contoh huwa dia dibaca rofa ya tetap huwa. Dia karena isim kan dibaca nasab ya tetap huwa. Dibaca jar ya tetap huwa. Sekali lagi untuk seorang guru, cara menerangkan seperti ini walaupun salah, kan tidak mungkin huwa itu adalah dhamir rofa, kok bisa nasab. Itu contoh seorang guru, ini penting untuk seorang guru. Ngomong ini permasalahannya, pengalaman saya keliling, pertanyaan saya itu rata-rata di dalam hal ghaib dan hadir. Saya bilang, apa sih artinya ghaib dan apa sih artinya hadir? Rata-rata orang mikir ghaib adalah tidak ada orangnya, hadir adalah ada orangnya, padahal salah. Pengertian ghaib adalah tidak diajak bicara, walaupun ada di sampingnya. Samping saya ada namanya Zaid. Ada orang tanya, Pak Zaid mau ke Semarang kok, bilang pada saya, padahal di samping saya ada Zaid. Ini namanya hadir atau ghaib? Ghaib, karena orangnya bicara sama saya, bukan pada Zaid. Jadi kata gantinya pada Zaid adalah wa. Ini menunjukkan artinya ghaib, yaitu jangan diartikan tidak ada orangnya, diartikan apa? Tidak diajak bicara. Kalau hadir ya berarti diajak bicara. Itu kesimpulannya adalah mabni harokat belakangnya tetap selamanya. Contoh mereka selamanya mesti hum, disukun selamanya. Jadi saya tulis di situ pertama isim domir mabni jumlahnya adalah 14. Buka seterusnya bukunya halaman 5. Yang kedua, mabni yang kedua yaitu yang namanya di situ saya tulis isim isyarah. Isim isyarah tidak perlu kita terlalu banyak mencontohkan. Isim isyarah itu kita contohkan hanya yang mudah-mudah saja. Contoh isim isyarah ada 3. Ada yang namanya qorib, ada yang namanya wasit, ada yang namanya ba'id. Qorib artinya dekat, wasit artinya sedang, ba'id artinya jauh. Contoh orang bilang isyarat menunjukkan qorib iki, orang Jawa bilang iki, kalau sedang iku, kalau jauh kai, itu orang Jawa bilang.
Tapi kalau orang Sunda, iya, eta, itu ya salah. Itu milik orang Indonesia, bukan orang Sunda sebenarnya. Tapi orang Sunda tidak punya jauh, sama dengan kita. Ini tidak, masalahnya adalah contoh korib. Kalau laki-laki hadza, kalau perempuan hadhihi, dengan dua contoh saja ini. Contoh lafal hadza. Siapa ini selamanya dibaca dza, akhirnya dza. Walaupun yang ditanyakan seorang kiai, seorang gubernur, seorang presiden, tetap siapa ini, man hadza, selamanya dibaca dza belakangnya. Jangan berupa dzi atau du. Makanya itulah namanya mabni. Saya tidak usah menerangkan wasit, bait sudah ada. Yang jelas contohnya yaitu dalam buku panduannya sudah saya tunjukkan, yaitu isim isyarah ada 3, hadza hadhihi. Kalau sedang yaitu lafal dzaka dan dalika, dzaka dan dalika, dzaka dan tilka. Saya contohkan dzaka dan tilka. Kalau jauh saya contohkan hanya 2, dalika dan ulaika. Jadi jumlahnya yaitu ada berapa? Dalika, ulaika. Jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya katakan isim isyarah jumlahnya adalah hanya 6. Walaupun nanti pendalamannya banyak. Seorang guru tolong hanya seperti itu dulu. Terusnya mabni yang ketiga yaitu yang namanya isim mausul. Buka dalam bukunya halaman yang ke isim mausul, kata sambung. Datanglah Zaid, yang mana jaa Zaidun alladzi. Ini isim mausul itu hanya tertentu, lafalnya tertentu. Sudah dalam bukunya ada, yaitu lafal alladzi, alladzina, alladzi, alladani, alladina. Contoh saya tidak usah nulis. Mohon dilihat contoh ini isim mausul tertentu. Alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allati. Cukup sebutkan hanya 6 saja, yaitu biar anak hanya tahu isim mausul jumlahnya hanya ada 6. Mabni yang keempat. Mabni yang keempat yaitu yang namanya isim istifham. Istifham. Istifham itu pertanyaan. Di situ saya menulis, tidak usah saya tulis biar waktunya lebih singkat. Yang penting guru bisa menerangkan. Yaitu di situ saya tulis hanya man, mundu, madza, mata, ayana, aina, kaifa, anna, kam, dan ayu. Jumlahnya saya tulis itu hanya 10. Jadi istifham hanya ada 10. Yang keempat, yang ke mabni yang kelima, yaitu namanya isim syarat. Syarat itu apabila, jikalau, andai kata, itu namanya syarat. Saya tulis dalam bukunya biar lebih singkat. Lafalnya tertentu. Man, ma, mahma, mata, ayana, aina, anna, haisuma, kaifama. Jumlahnya yaitu hanya ada 9. Yang terakhir yang nomor 6, yang namanya isim fi'il. Ini loh namanya isim fi'il. Kadang-kadang orang bingung. Di situ ada isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari, isim fi'il amar. Yang penting contohnya saya bilang isim fi'il amar, isim fi'il amar. Contohnya lafal amin, amina. Ini dikatakan dia bukan isim, bukan fi'il. Dikatakan isim fi'il. Mengapa kok isim fi'il? Tidak usah kita, anak tidak usah dikasih jawaban, kasih alasan, tidak usah. Yang penting isim fi'il itu lafalnya tertentu. Lafalnya itu hanya ada 9. Begitu. Berarti anak yang penting tahu. Contohnya seperti ini. Isim fi'il amar yang pertama. Ada yang namanya soh dan seterusnya. Isim fi'il madhi ada 2. Isim fi'il mudhari ada 2. Cukup 9 saja. Inti kesimpulannya, isim mabni itu jumlahnya adalah 14, 6, 6, 10, 9, 9, jumlahnya adalah 54. Padahal tadi saya bilang tulisan Arab yang namanya isim di dunia
Jumlahnya kalimat isim adalah 1 miliar triliun. Itu jumlahnya tulisan Arab di dunia itu 1 miliar triliun. Kalau isim jumlahnya miliaran triliun dibagi dua, mabni dan mu'rob. Yang namanya mabni yaitu 54, selainnya pasti mu'rob. Kesimpulannya, isim mu'rob adalah yang tidak berupa mabni. Saya mohon maaf untuk seorang ustadz, seorang guru. Dulu pada waktu saya masih kelas 1 sanawiyah sudah diajarkan oleh alfiyah, padahal saya belum memahami betul. Saya ditunjukkan contohnya huwa, isim domir. Isim domir huwa itu dikatakan mabni karena apa? Karena yang namanya mabni adalah serupa dengan huruf. Mu'rob tidak serupa dengan huruf. Jadi yang namanya mabni serupa dengan huruf. Serupa di dalam apanya? Ada sibe wat'i, sibe iftikori, sibe, tidak perlulah kita sementara, nanti dulu. Yang penting anak bisa, yang namanya mabni pasti tertentu lafalnya dan dia pasti serupa dengan huruf. Makanya tidak usah kita menjelaskan alasan-alasan dulu, biarlah nanti seorang ustadz kalau dia sudah belajar alfiyah. Ini metode awal. Jadi saya simpulkan, kalau tulisan Arab yang namanya isim jumlahnya 1 miliar triliun, mabni 54, berapa jumlah mu'rob? Jumlah mu'rob ya miliaran triliun dikurangi 54. Kalau kita nulis persen ya mungkin 0,000 nafas hampir habis baru 1%. Jadi anak mudah. Isim domir ada 14, isim isyarah ada 6. Contoh, alhamdu, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Ada al. Kalau tahu isim harus dijawab, dia masuk kategori mabni atau mu'rob, harus dijawab. Jawabnya apa? Anak dibilang ini pasti mu'rob. Karena apa kok mu'rob? Karena lafal alhamdu tidak ada pada mabni yang jumlahnya 54. Itu kan paling mudah. Berarti semua tulisan Arab kalau tidak ada di 54 ya pasti mu'rob. Berarti mu'rob miliaran triliun. Jadi makanya anak suruh menghafalkanlah. Arti tidak perlu nanti dulu. Yang penting anak bisa mendeteksi. Itu adalah mabni. Jumlahnya 54 apa-apa, huwa mahum dan seterusnya. Isim isyarah tak dihafal, isim mausul hafal. Selain itu pasti mu'rob. Contoh lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Ada al. Kalau isim jawab mabni atau mu'rob? Itu pasti pertanyaan itu harus. Jawabnya adalah mu'rob. Tahu kok mu'rob? Karena tidak ada di mabni gitu saja. Paling simpel. Mengapa kok mu'rob? Karena tidak ada di mabni. Insya Allah anak akan bisa. Berarti bisa mendeteksi media harokat itu isim, mabni atau mu'rob. Semuanya. Mulai dari bismillah, mu'rob karena tidak ada di mabni. Bismillahi Allah, mu'rob karena tidak ada di mabni. Bismillahirrahman, Rahman mesti mu'rob karena tidak ada di mabni. Rahim mu'rob karena tidak ada. Mudah. Jadi anak sudah bisa mendeteksi itu mabni dan itu mu'rob. Sekarang pendalaman yang terakhir, pendalaman isim yang terakhir yaitu di dalam hal mu'rob. Dalam buku panduannya lihat halaman 8. Lihat halaman 8. Halaman 8 sudah tertulis, saya tulis di situ. Halaman 8. Halaman 8 sama halaman 1 sama. Sekali lagi, halaman 8 dan halaman 1 adalah sama. Yang namanya mu'rob itu tadinya ada 6. 6 jumlah total 54. Sekarang enggak, yang namanya mu'rob 1 ada yang namanya mufrad, 2 ada yang namanya tasniyah, yang ketiga ada yang namanya jamak mudzakkar salim, yang keempat ada yang namanya jamak muannas salim, yang kelima, lah ini saya batasi cukup mu'rob yang penting anak bisa 4, mufrad tasniyah jamak mudzakkar salim jamak muannas salim. Yang kelima sampai yang ke-9
tidak penting. Sekali lagi metode ini adalah tidak penting. Karena apa? Karena mu'rab yang 4 ini itu sudah mendominasi dalam tulisan Arab. 80% dari tulisan Arab itu pasti terjadi dari 4. Makanya anak harus ditekankan di dalam 4 tadi. Berarti sekali lagi mu'rab yang jumlahnya miliaran triliun dikurangi 54 itu harus dimasukkan di antara 4 ini. Berarti di antara 4 ini mufrad tasniyah jamak mudzakkar salim jamak muannats salim. Sekarang anak diterangkan apa sih yang namanya isim mufrad. Lihat ini, mufrad itu bahasa Arab. Artinya apa mufrad? Artinya satu. Baik dia seorang laki-laki atau perempuan, pokoknya satu itu nama bahasa Arabnya mufrad.